أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu rahimakumullah, zuhud itu dipahami oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin. Cak ini dia memahami, tapi menurut saya ini pemahaman yang keliru, yang salah. Ada yang memahami zuhud itu adalah meninggalkan dunia. Jadi dia tidak galak kemewahan, tidak galak harta, tidak galak dunia. Jadi ninggalkan dunia dia. Jadi dia fokus ibadah. Alasan dia, ngapo kau berhenti begawe? Ngapo kau tidak galak beli rumah? Padahal duit ada. Ngapo kau tinggalkan duit? Apa jawaban dia? Zuhud. Zuhud. Lagi misalnya, ngapo kau tuh baju compang-camping, kotor baju, padahal pacak digosok? Ngapo milih pakai baju yang jelek, padahal di lemari itu ada baju yang bagus? Jawaban dia, zuhud. Jadi ada pak orang yang mereka menganggap bahwa perbuatan itu zuhud dengan cara meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Padahal pemahaman zuhud seperti ini keliru, Bapak Ibu sekalian. Pemahaman zuhud seperti ini keliru. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Ya, zuhud itu bukan benci dengan dunia, bukan Pak. Ya. Zuhud itu persoalannya itu bukan terhadap yang zohir, tetapi terhadap yang batin, yaitu masalah hati. Ada orang Pak, ada orang suka pakai kemewahan, baju bagus, licin. Belum tentu dia itu tamak terhadap dunia Pak. Belum tentu. Tergantung hatinya, dia make itu tuh untuk apa. Kalau dia make itu dalam rangka menunjukkan wujud syukur terhadap rezeki yang Allah terima, dia melaksanakan perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Disuruh menikmati. Ya, daripada Pak pakai baju compang-camping, pengen kelihatan zuhud, pengen kelihatan lapar, tapi hati tamak terhadap dunia. Ya, nah, ini bukan zuhud Pak. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia, bukan tidak peduli dengan dunia Bapak Ibu. Tetapi zuhud itu ini dijelaskan oleh para ulama Pak. Ya, misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali, yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia itu Pak adalah tarku ma yashghuluka 'anillah. Ya. Yang dimaksud dengan zuhud itu, kata Ibnu Rajab, adalah meninggalkan perkara-perkara dunia yang membuat kamu tuh sibuk sehingga kamu tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak. Itu tidak zuhud namanya. Jadi, jika kita diberikan dunia tapi masih membuat kita ini ingat dengan Allah, itu masih bisa disebut zuhud. Artinya dunia itu tidak membuat dia melupakan Allah. Ya, ini tidaklah dikasih Allah dunia. Dengan dunia itu misalnya dia bisa berzakat, dia bisa infak, dia bisa sedekah, dia bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi dia buang misalnya dengan niat untuk zuhud, lalu menyiksa dirinya, menyiksa keluarganya, menyiksa batinnya. Ini malah mendatangkan kekufuran, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Dalam riwayat Muslim Bapak Ibu sekalian, ini ada cerita Bapak Ibu. Jadi ada 3 orang yang datang ke rumah Nabi Pak. Tapi tujuan mereka itu datang bukan untuk nemuin Nabi Pak. Tujuan mereka datang itu sengaja untuk menemui istri Nabi. Kenapa? Mereka ingin bertanya dengan istri-istri Nabi itu, kira-kira cak mano ibadahnya Nabi itu kalau di rumah. Kalau di rumah ibadah Nabi itu seperti apa?
atau di tempat lain. Karena yang paling tahu tentang kita ini wong rumah. Ya, karena kalau di luar nih banyak pencitraan, tapi di rumah itu Pak kelihatan 80% sikap kita tuh wong rumah yang tahu. Ya, datanglah Pak 3 orang ini Pak. Ketika mereka datang ke tempat istri-istri Nabi, ke salah satu istri Nabi, diceritakan Pak, oh Nabi itu kalau di rumah cak ini, ibadahnya seperti ini, beliau melakukan ini Pak. Akhirnya Pak, setelah bertanya itu 3 orang ini ngambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Berarti ibadah Nabi ini tak perlu istimewa bagi mereka nih Pak. Mereka simpulkan seperti itu. Akhirnya Pak, ada yang ngomong dari 3 tadi ngomong seperti ini. Wajar Nabi itu ibadahnya tidak terlalu istimewa di rumah itu. Kenapa ya? Karena beliau Nabi, sudah terjamin. Nah kita ini belum terjamin uji dia. Jadi akhirnya Pak orang 3 ini Pak berkomitmen. Orang yang pertama ngomong cak ini, mulai hari ini aku nak puasa terus. Aku tidak galak berbuka. Aku nak berpuasa sepanjang tahun. Jadi dia ini pengen puasa terus, komitmen dia pengen puasa terus. Orang yang kedua ngomong cak ini, aku pengen ibadah terus. Aku tak galak lagi begawi. Aku nak sholat terus, ibadah terus. Orang ketiga ngomong cak ini, mulai hari ini aku nak beruzlah. Aku nak berzikir ingat Allah terus, dan aku tidak galak nikah, dan aku tidak galak lagi mendekati perempuan. Ini gawe 3 orang ini Pak. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, cerita tentang 3 orang ini didengarlah oleh Nabi Pak. Lalu kemudian Nabi manggil mereka. Kata Nabi, benar yang kamu gawe ke? Iya ya Rasulullah, aku sudah tidak lagi mendekati istriku. Yang ngomong tadi Pak, tidak lagi mendekati perempuan. Aku pengen ingat Allah terus. Yang kedua ngomong, ya Rasulullah, aku sering puasa sekarang. Aku tidak lagi berbuka, banyaklah puasanya. Yang ketiga ngomong, aku tidak lagi ya Rasulullah berusaha bekerja, aku ibadah terus di dalam masjid. Apa uji Nabi Pak? Faqala, Nabi berkata begini, tahu tak kamu, kata Nabi, ana akhsyakum ilallah, aku inilah yang paling bertakwa kepada Allah. Aku inilah, bahasa Nabi itu, aku ini lebih bertakwa dari kamu itu, aku ini lebih taat dari kamu itu. Tapi kata Nabi, kalau aku puasa, aku juga buka. Kadang aku puasa, kadang aku makan. Kadang aku puasa, kadang aku minum. Artinya maksud Nabi itu Pak, aku tidak berpuasa sepanjang tahun. Ada kalonyo kita nih, fisik kita butuh makan, fisik kita butuh minum. Yang kedua nih, aku juga ibadah, tapi kadang aku tidur. Tidak ibadah terus, tapi juga jangan tidur terus juga. Yang ketiga ini Pak, kata Nabi, aku nih juga lebih bertakwa dari kamu, tapi aku nih juga menikah. Aku makan, aku minum, aku tidur, aku bangun, aku menikah, aku mendekati perempuan. Jadi Nabi secara tidak langsung ingin mengatakan kepada mereka, perbuatan kamu yang menjauhi dunia, menjauhi perbuatan-perbuatan untuk kita hidup di dunia ini, itu perbuatan yang keliru. Itu bukan zuhud Bapak Ibu. Ya. Nah, yang dilarang kita terhadap dunia itu adalah seperti kata Ibnu Rajab tadi, ketika dunia ini membuat kita sibuk sehingga kita lupa dari Allah, maka itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Nah, manakala kita diberikan dunia, tapi dengan dunia itu kita masih ingat dengan Allah, kita masih meletakkan kening kita ini untuk beribadah kepada Allah, lisan kita ini tetap menyebut asma Allah, tetap ada rasa takut dengan Allah, berarti dunia itu Pak tidak membuat kita sibuk, berarti kita tuh zuhud Bapak Ibu sekalian. Maka zuhud itu bukan dari penampilan, bukan dari pakaian, tetapi dari hati kita ini lalai apa tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pakai Mercy, pakai Pajero Bapak Ibu, ya, pakai Innova Reborn, bajunya pakai jas, pakai dasi, kelihatan mewah, tapi hatinya itu sangat takut dengan Allah. Boleh jadi dialah yang lebih zuhud daripada orang-orang yang pakai jubah seperti kita, yang seperti takut dengan Allah, tapi hati kita masih tamak terhadap dunia Bapak Ibu. Itu yang pertama Pak. Definisi zuhud itu yaitu kata Ibnu Rajab. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu,
Ini Ibnu Hisham mengatakan gini, kata Ibnu Hisham, zuhud itu adalah la tata'allaq al-qalba bid-dunya. Ketika hati kita, Bapak Ibu, tidak diikat oleh dunia. Ya. Jadi selama hati kita ini, Pak, tidak diikat oleh dunia, artinya dunia itu kita kendalikan, bukan kita yang diikat oleh dunia, bukan kita yang dikendalikan oleh dunia. Tidak apa-apa kita menggunakan dunia, tetapi dunia itu kita yang mengendalikannya, bukan kita yang dikendalikan oleh dunia. Makanya salah satu doa Rasulullah itu adalah, ya Allah, letakkanlah dunia itu di tanganku, jangan letakkan dunia itu di hatiku. Kenapa, Pak? Kalau dunia itu di hati kita bangun nak tidur ingat dunia, bangun tidur ingat dunia. Tidak sholat ingat dunia, pas sholat masih ingat dunia. Itu pertanda hati kita itu sudah diikat oleh dunia. Nah ini, Pak, walaupun kita sholat, walaupun kita beribadah, tapi hati kita masih terikat dengan dunia, ini pertanda kita ini belum zuhud, Bapak Ibu. Maka ini perlu dipelajari. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab, seorang sahabat yang kelihatan keras, sangar, tapi kalau sudah berkaitan dengan hati, ya, itu beliau luluh langsung, Pak. Mungkin pernah saya ceritakan di majelis ini. Umar bin Khattab, Bapak Ibu, saking beliau takut hatinya itu dikuasai oleh dunia, Pak, beliau suatu ketika itu, Pak, berniat ingin melihat kebun kurma yang sudah lama tidak dia lihat. Ternyata pas dia sampai di kebun kurma itu, Pak, kaget dia, Pak. Kebun kurmanya ini sudah mulai nak berbuah galau, Pak. Akhirnya apa, Pak? Ya cak kita loh, Pak, mungkin ngelihat sesuatu yang wah ini luar biasa nih, karet lah nak tumbuh ya dah. Misalnya ada sawit misalkan, Bapak Ibu kan. Tapi ternyata, Pak, tidak terasa, Pak, dia ini lewat sholat zuhur, lah nak masuk waktu asar, Pak. Zuhur lewat, lah nak masuk waktu asar. Ya karena dulu azan susah, Pak, nak didengar. Sekarang azan sini kedengaran sono, azan sini kedengaran sono, gampang, Pak. Saking lemaknya, Pak, ngelihat asetnya tadi, Pak. Ketika dia sadar, Pak, Bapak Ibu sekalian, ketika dia sadar waktu asar ini sudah masuk, sedangkan dia belum sholat zuhur, nangis beliau tersungkur, Pak. Setelah selesai sholat, dia tegak depan kebunnya, dia ngomong cak ini, kau ini nunjuk ke kebunnya tadi, kau ini sudah melalaikan diriku dari sholat. Kau sudah melalaikan pandangan, melalaikan hatiku dari sholat. Bukan dia tidak sholat, Pak, secara fikih sah, Pak. Kenapa? Karena beliau tidak tahu, bukan sengaja melalaikan. Ya, akhirnya apa, Pak? Dijualnya lah kebunnya tadi, Pak. Semua hasil jualannya tadi diberikan untuk kepentingan kaum muslimin. Merasa bersalah, Pak. Ini ciri orang yang hatinya tidak diikat oleh dunia. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat itu semua. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.